kedamaian di tengah-tengah kita semua, bagi seluruh masyarakat dan simpatisan. Adapun rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kata-kata nasihat, yang ketiga ucapan terima kasih, yang keempat adalah doa, dan terakhir adalah penutup. Itu yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Baik, acara pembukaan tadi dianggap sudah selesai. Kita beranjak kepada acara yang kedua, yaitu kata-kata nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain kepada Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, dan yang terkhusus yang kita banggakan dan kita sangat kagumi sebagai caleg yang benar-benar hadir untuk membawa perubahan kepada masyarakat kita seluruhnya. Cuma sayang, kesempatan itu mungkin belum tiba saatnya. Disinilah kita butuh kesabaran dan juga sekaligus kebanggaan kepada seluruh simpatisan sebagai pejuang yang telah berkeinginan dan berkehendak untuk membawa Taliabu ke arah yang lebih baik. Saya yakin kita semua sepakat bahwa apa yang kita alami saat ini belumlah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Olehnya itu, perjuangan ini belum bisa berakhir sampai di sini. Perjuangan harus terus dikobarkan selama hayat di kandung badan. Karena memang perjuangan bagi seluruh umat manusia adalah perjuangan abadi, sejak lahir sampai di liang lahat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kacamata ini. Mohon maaf, mata saya ini jarak untuk kacamata itu untuk jarak jauh. Kalau jarak dekat ya bisa. Ya, jadi kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang ayat-ayat Allah, tentang kenapa kita harus berjuang, mengapa keadilan itu harus tegak. Karena memang perintah penegakan keadilan itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu 10 berbanding 1. 10 itu berbicara tentang sosial kemasyarakatan, dan yang satunya berbicara tentang ibadah. Kesalahan umat Islam dari dulu sampai kini menganggap bahwa tujuan dari Al-Quran itu hanya ibadah toh, hanya urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, hal-hal yang sifatnya individualisme. Padahal ajaran Islam, Al-Quran itu adalah ajaran moral, ajaran akhlak, dan ajaran kemasyarakatan, ajaran hidup bermasyarakat, ajaran tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita semua yang pernah mengikuti sholat Jumat
pasti pernah mendengar ayat yang dibaca berulang kali oleh khatib setiap khutbah yang kedua. Ayat itu adalah surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita semua untuk bil 'adl, untuk menegakkan keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jadi tegaknya keadilan itu saking pentingnya, itu harus diulang-ulang oleh khatib Jumat setiap khutbah yang terakhir. Tapi mungkin karena tidak diterjemahkan dan itu di ujung khutbah itu, sehingga kita juga tidak paham apa yang dimaksud Pak Khatib setiap khutbah itu. Dan saya khawatir juga Pak Khatib juga tidak mengerti apa yang dia baca. Ya. Itu maksudnya adalah pentingnya penegakan keadilan, dan keadilan itu adalah terkait dengan pemerintahan. Keadilan itu terkait dengan pemerintah. Jadi seluruh ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan pokok kehadiran mereka adalah penegakan keadilan. Bahkan jauh-jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyampaikan rencana untuk menciptakan Nabi Adam itu. Apa yang dikatakan Allah kepada malaikat? Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, beliau sampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi. Malaikat protes, kenapa harus diciptakan manusia? Allah mengatakan, para malaikat mengatakan, untuk apa kau menciptakan makhluk manusia yang hanya saling menumpahkan darah, saling bertengkar, saling berkelahi, saling berperang. Dan memang fakta sejarah yang ditulis oleh seorang ahli sejarah Indonesia, guru besar Universitas Indonesia yang bernama Profesor Dr. Anhar Gonggong, dalam sebuah artikelnya beliau mengatakan bahwa sebagian besar sejarah umat manusia itu syarat dengan pertengkaran dan pertumpahan darah. Hadirnya agama-agama, hadirnya para nabi adalah untuk menghentikan pertengkaran itu dan menegakkan keadilan ilahi di muka bumi. Makanya Nabi Adam ketika Allah mengatakan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ingin menciptakan di dalam bumi itu orang yang sebentar nanti akan bertengkar dan menumpahkan darah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, bahkan dia merusak bumi itu. Bentang alamnya dirusak demi mengambil tambangnya. Alamnya dirusak, batunya dijungkir balik untuk bangunan, untuk cari mata tujuh barangkali, ya kan? Banyak sekali hal-hal dilakukan manusia di mana rusak totalitas alam, rusak ekosistem alam itu. Ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jauh hari malaikat sudah protes, tidak mau. Malaikat tidak ingin ada makhluk manusia di muka bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat berkata, kami ini makhluk yang cukup, yang tugasnya hanya beribadah kepada. Jadi ciptaan Tuhan yang benar-benar hanya untuk beribadah, tidak ada kegiatan lain, itu adalah malaikat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya hanya beribadah saja, tidak mau urus masyarakat, orang menderita tidak mau diurus, jalan berlumpur tidak mau diurus, jembatan putus tidak mau diurus, jembatan mangkrak tidak mau diurus, itu lebih baik jadi malaikat saja. Karena itu tugasnya malaikat. Malaikat yang kerjanya hanya ibadah, toh tidak ada pekerjaan lain. Tapi manusia tidak. Saya lanjutkan lagi ayatnya. Ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Saya lebih tahu dari apa yang kamu tahu.
tujuan penciptaan manusia adalah sebagai khalifah. Setiap person, setiap pribadi manusia itu adalah khalifah. Dia bertugas untuk menegakkan keadilan, untuk mengajarkan kebaikan, menabur kebenaran, mengajarkan moral, mengajarkan kemanusiaan dan persaudaraan. Yang disampaikan oleh khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik, menabur kebaikan kepada segenap ciptaan Allah. Wa ita izil qurba, saling berbagi dengan kerabat, membangun budaya saling memberi. Wal yatama, dan kepada fakir dan kepada anak yatim. Wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah, itu yang penting sekali, mencegah perbuatan fahsya'i wal munkar. Fahsya itu pekerjaan yang buruk yang dirahasiakan, yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, tidak menyebar luas. Itu harus dicegah, jangan terjadi. Wal munkar, munkar itu kejahatan yang banyak korbannya. Kejahatan yang menimbulkan banyak korban itu munkar. Dua-duanya harus dicegah. Ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah katakan ini adalah nasihat agar kalian semua mengingatnya. Artinya keadilan, kebaikan, mencegah keburukan di tengah-tengah masyarakat itu adalah perintah yang diulang-ulang oleh khatib Jumat setiap hari Jumat, saking pentingnya persoalan. Olehnya itu, menjadi perwakilan rakyat, memegang jabatan penting di pemerintahan untuk menegakkan keadilan, melayani masyarakat. Ihsan itu melayani masyarakat, menabur kebaikan. Itu penting dan perintah Allah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Sangat penting kebenaran, sangat penting kejujuran, sangat penting keadilan yang harus kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Dari tingkat pusat sampai tingkat keluarga. Itu harus tegak. Kalau orang mengklaim dirinya bahwa saya beragama, saya muslim, akan tetapi dia tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat, tidak peduli dengan keadilan, maka agamanya juga gugur pada saat itu. Karena tujuan agama adalah tegaknya keadilan. Bahkan tujuan dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan dari sholat itu mengajak kita, membiasakan diri kita untuk mengingat Allah. Ketika kita ingat Allah, kita akan mengingat sesuatu di mana kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Tidak ada toleransi dalam menegakkan keadilan itu. Tidak boleh diam terhadap segala bentuk penindasan di tengah-tengah masyarakat. Andai kata bangsa ini diam terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing selama 350 tahun menduduki Indonesia, maka tidak akan pernah ada kemerdekaan. Andai kata bangsa ini tidak bersatu menghadapi sekutu pada arek-arek Surabaya 10 November di Surabaya, maka mungkin sampai hari ini kita masih dijajah oleh bangsa asing. Sekarang kita telah menghirup udara kemerdekaan. Apakah masyarakat dan bangsa Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Iya, boleh jadi benar, boleh jadi merdeka, tapi boleh jadi juga tidak. Karena negeri yang kaya raya ini, negeri yang dimana oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad, beliau berpidato dalam sebuah wawancara di televisi dan di TikTok, bisa kita nonton di podcastnya Abraham Samad. Beliau mengatakan bahwa saat dia jadi ketua KPK, dia pernah menghitung berapa kekayaan bangsa Indonesia dari satu sumber saja, dari tambang. Beliau mengatakan tambang saja se-Indonesia ini, andai kata dibersihkan dari mafia dan korupsi, maka
hasil tambang itu bisa dibagikan kepada masyarakat paling sedikit 20 juta per kepala keluarga, bahkan 20 juta per orang. Jadi suaminya dapat, istrinya dapat 40 juta per satu kepala keluarga. Itu Abraham Samad mengatakan. Artinya negeri ini kaya raya. Negara terkaya di dunia itu namanya Qatar, salah satu negara di Timur Tengah. Kekayaannya hanya dari tambang. Negeri itu menjadi negara terkaya di dunia. Masyarakatnya tidak ada lagi yang kerja orang dari luar, karena saking kayanya masyarakat dan kerja digaji. Pekerja di negara itu didatangkan dari luar, sehingga 70% penduduknya itu pendatang, tenaga kerja asing, karena masyarakatnya jadi bos. Nah, kita bukan jadi bos. Saat ini kita menjadi jomos, menjadi pelayan, menjadi sopir, menjadi budak bangsa-bangsa asing di negara kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita telah salah menentukan pemimpin. Karena para pemimpin kita telah memanfaatkan kekuasaan itu untuk tujuan-tujuan yang lain. Olehnya itu, seseorang yang kita anggap jujur, kita anggap berani, kita anggap menantang para penguasa zalim itu harus didukung kapan dan di mana saja. Bukan saja di sini, tapi di mana saja. Di mana saja. Kalau ada orang-orang di antara kita yang benar-benar konsisten menegakkan kebenaran, konsisten melayani masyarakat, calon apapun dia dukung. Apakah dia calon DPR, apakah dia calon kepala desa, calon kepala dusun, kepala RT, dukung. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita seperti itu. Memerintahkan kita untuk mendukung orang-orang seperti itu. Pernah terjadi di sebuah zaman, di zaman Bani Israel. Pernah terjadi ada sebuah perang. Ketika terjadi perang itu, masyarakat minta kepada seorang yang dituakan pada saat itu, mungkin dia seorang nabi, untuk diangkat seorang pemimpin. Maka diangkatlah pemimpin. Pemimpin itu namanya Talut. Yaitu bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Ketika diangkat Talut menjadi pemimpin, memang saat itu ada yang protes. Loh, kenapa diangkat Talut? Dia kan tidak punya finansial yang banyak, tidak punya uang yang banyak. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Masyarakat bilang kami yang lebih berhak dari dia karena kami memiliki uang yang banyak. Kami orang kaya. Nabi yang ada pada saat itu mengatakan bahwa qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilih dia dari kalian wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism, karena dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki fisik yang mampu berperang. Itu dua hal itu menjadi pertimbangan di dalam Al-Quran untuk mengangkat pemimpin. Jadi pemimpin itu ada dua syarat: kualitas keilmuan yang memadai, keberanian dan fisik yang siap bertempur. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Saya tidak karang-karang. Dua persyaratan pemimpin: wawasan yang luas dan kemampuan menantang para penguasa zalim, menantang dominasi, menantang orang-orang jahat. Dua syarat. Itu terjadi di zaman Bani Israel dan diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Olehnya itu, di negeri kita ini, kalau kita mau ingin bebas dari segala macam tindakan-tindakan sekelompok orang yang mendominasi, memberikan janji-janji, bangun ini, bangun itu, ternyata mangkrak, ya kita butuh pengawas sebenarnya. Kita butuh orang yang berani berteriak, dan itu diakui dan sesuai dengan prosedur konstitusi negara ini. Tapi kalau kita semua tergiur dengan pancingan-pancingan dari luar,
ajakan-ajakan dari orang dengan berbagai macam iming-iming, maka suatu ketika akan datang orang yang lebih berkuasa lagi, lebih kaya raya lagi, dan dia bisa memporak-porandakan persatuan di negeri. Kalau kita senantiasa harus memilih orang yang dipandang memiliki finansial yang memadai. Kebenaran, keadilan tidak akan bisa tegak kalau segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang memiliki wawasan keilmuan dan keberanian yang memadai. Dua syarat. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya karang-karang, bisa dibaca sendiri di surat Al-Baqarah ayat 247. Karena menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, tidak bisa hanya sekedar berbicara, tidak bisa hanya sekedar ngomong, tapi butuh tindakan. Di dalam sebuah hadis, Rasul berpesan, "Man ra'a minkum munkaran," di antara kalian kalau melihat sebuah kejahatan terjadi di hadapan mata, falyughayyir biyadihi, maka harus dirubah, dihentikan dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu bisa fisik dan bisa kekuasaan. Bisa dalam bentuk wewenang, bisa dalam bentuk tugas. Itu kekuatan. Itu maknanya sangat luas. Falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup, wa bilisan, dengan lisannya disampaikan. Tidak bisa disampaikan kepada orangnya, sampaikan kepada orang yang mampu merubah dia, menghentikan dia. Dilapor dia. Tidak bisa dilapor kepada penegak hukum, lapor kepada masyarakat. Masyarakat hentikan orang itu. Ya. Wa bilisan, wa illam yastati' wa biqalbi wa huwa ad'aful iman. Kalau tidak bisa juga melakukan aksi dengan lisan, mensosialisasikan, mengabarkan kepada orang banyak atau melaporkannya, maka harus ditolak dengan hati. Dan tindakan menolak dengan hati saja itu, menolak dengan sekedar menolak dalam hati, itu disebut adhaful iman, paling lemahnya iman. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7879, di zaman Bani Israel, Al-Quran selalu menyebut Bani Israel. Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Ibrahim melalui cucunya yang bernama Ya'qub. Kalau baca Al-Quran seringkali itu ada kalimat Bani Israel, ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dan seterusnya. Diulang-ulang. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah masyarakat yang pernah Allah muliakan karena mereka adalah anak cucu Nabi Ibrahim melalui istrinya yang tertua yang bernama Sarah. Sarah punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak yang bernama Ya'qub. Ya'qub cucunya Nabi Ibrahim punya anak 12 orang, salah satunya namanya Nabi Yusuf. Nah, mereka itu orang-orang yang pernah Allah sanjung, pernah Allah muliakan. Akan tetapi mereka melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang tetap konsisten dengan ajaran kitab para nabi, tapi ada juga yang membangkang. Di dalam Al-Maidah 78 Allah bercerita bahwa lu'ina allazina kafaru min bani Israel, Allah pernah mengutuk orang-orang pembangkang. Jadi kafir itu artinya pembangkang. Bisa pembangkang terhadap totalitas ajaran para nabi, bisa sebagian saja. Ya, Bani Israel itu dia membangkang sebagian-sebagian. Nah, kemudian pada saat itu mereka dikutuk melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Lu'ina allazina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka dikutuk melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Apa sebabnya mereka dikutuk? Zalika bima asaw, itu karena mereka melakukan pelanggaran, bermaksiat, menantang para nabi. Wa kanu ya'tadu, dan tindakannya itu berlebihan. Orang bermaksiat kalau masih dalam batas normal itu masih juga Allah ampuni, karena memang Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Setiap saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah atau atas nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena memang Allah Maha Pengasih, Dia maafkan kesalahan selama tidak berlebihan.
di zaman Bani Israel itu berlebihan sehingga mereka dikutuk oleh Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alasannya mengapa mereka dikutuk? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'lu. Karena mereka pada masa itu tidak saling mencegah perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Jadi perbuatan buruk harus dihentikan. Tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau itu merugikan orang banyak. Harus diberhentikan. Tentu dengan metode yang cerdas. Harus ada orangnya kita yang duduk di legislatif. Harus ada orangnya kita yang duduk di pemerintah. Kalau itu tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kita akan selalu dimanfaatkan. Kita dibohongi, janji palsu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang pernah kita alami dan nanti bisa diuraikan masing-masing di rumahnya. Seperti itu. Ya, kita semua ini pernah jadi korban. Olehnya itu penting kita bersatu untuk menetapkan siapa yang harus mewakili kita semua. Baik di DPR maupun di pemerintahan. Hari ini kita gagal. Ke depan kita harus bersatu. Harus ada yang tampil sebagai orang yang mewakili kita dan benar-benar mau mewakili masyarakat, benar-benar mau ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus mampu melakukan hal itu. Selama ini ada orangnya kita duduk di legislatif, duduk di pemerintahan, tapi jembatan mangkrak di Erlise kasihan sudah 19 tahun tidak bisa diatasi. Begitu pula jembatan di Baloha, jalan Beringin, Salating, Gele, Lede sampai hari ini masih lumpur. Sementara di seberang sana, di balik Pulau Tabala itu ada kabupaten yang mekar bersama Pulau Taliau, namanya Kabupaten Banggai-Laut. Saya berdiskusi dengan Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Banggai-Laut. Beliau mengatakan jalan Banggai-Laut 350 kilo aspal tanpa ada bantuan balai dan provinsi. 100% itu APBD Banggai-Laut. Hanya dalam tempo 5 tahun, Paman. Dari 2016 ke 2020 bahkan tidak sampai 5 tahun. Mengapa mereka bisa lakukan hal itu? Karena dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada tendensi untuk mengambil bagian rakyat ke bagian pribadi. Seperti itu. Akan tetapi orangnya, bupatinya, hanya karena menerima sumbangan untuk menghadapi periode kedua, dia dijebak oleh KPK dan hari ini mungkin masih dalam tangan KPK. Tidak korupsi, hanya terima sumbangan di hari pilkada. Ya, terkadang seperti itu. Terkadang ada orang baik yang harus masuk dalam penjara dan terkadang ada orang jahat yang bebas keliaran ke sana kemari. Begitulah sandiwara hidup ini. Olehnya itu, perjuangan itu tidak bisa berakhir sejak seseorang itu lahir sampai masuk di liang lahat. Kebenaran harus diperjuangkan. Keadilan tetap harus diperjuangkan. Itu tujuan dari sholat. Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu adalah lawan dari keadilan. Tegaknya keadilan berarti hilangnya keji dan munkar. Seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertemuan kita saat ini juga adalah dalam tujuan silaturahmi. Silaturahmi, membangun jalinan persaudaraan. Karena tegaknya persatuan itu adalah karena silaturahim. Silaturahim bagian dari kewajiban. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berpesan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan coba duakan dengan sesuatu. Jangan diserikatkan maksudnya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jarizil qurba, kepada tetangga, kepada sahabat dekat, kolega misalnya. Wal jaril junub, kepada kenalan
dekat, ya kan? Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil, dan kepada para perantau, anak-anak perantau. Artinya ini menyinggung seluruh kalangan manusia, kepada semua kenalan, kepada semua teman, kepada semua sahabat, kepada semua kerabat, kepada semua orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga. Allah perintahkan semua itu harus ihsan. Ihsan. Dalam tadi surat yang dibaca oleh khatib tiap Jumat, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Nah, di sini diulang lagi surat An-Nisa 36, wabil walidain ihsana wabil dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari din wasahibil jambi wabnis sabil. Semua kalangan manusia itu harus kita berbuat baik. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang sering membantu kita. Di sini terjemahkan budak, karena pada zaman Nabi masih ada budak. Ini artinya orang-orang yang sering membantu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang menyombongkan diri dan melampaui batas. Jadi hidup ini harus selalu tampil damai dan penuh persaudaraan dengan sesama. Acara-acara pertemuan seperti ini, acara pernikahan, acara kedukaan, acara kumpul-kumpul budaya kita orang bangsa Indonesia, terutama budaya masyarakat Wakatobi yang hari ini mendiami Pulau Taliabu, adalah budaya yang wajib dipertahankan, dan itu bagian dari perintah Allah, surat An-Nisa ayat 36. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, dia keliru fatal, sangat keliru. Justru kita harus memperbanyak budaya kumpul, karena dengan budaya kumpul itu terbangun komunikasi, saling berbagi, bahkan kumpul minum air putih saja itu luar biasa ibadah itu. Dan seluruh para nabi memiliki satu kesamaan, yaitu suka berbagi. Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam tiap mau makan tidak bisa makan sendiri, dia cari orang temani dia makan. Itu Nabi Ibrahim. Begitu pula para nabi-nabi yang lain. Begitu pula Rasulullah dan keluarga Rasul, keluarga dekatnya beliau. Pernah suatu ketika putri Nabi Fatimah Az-Zahra bersama anak-anaknya hendak berbuka puasa. Tiba-tiba ada yang datang mau minta makan. Lapar dia. Makanan untuk buka puasa dikasihkan orang. Saat itu malaikat Jibril turun, perintahkan Rasul antar makanan ke putrinya, karena makanan untuk buka puasa dikasihkan orang. Ya, itu karena mereka punya derajat luar biasa, bisa bercakap dengan malaikat. Kita belum bisa. Kita melakukan sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, karena ada prinsip dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak memberikan beban kepada setiap pribadi illa wus'aha, terkecuali sebatas kemampuan individu itu masing-masing, kemampuan pribadi itu masing-masing. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, budaya silaturahmi ini budaya yang baik, dan kita harus selalu pertahankan, dan kita harus membangun persatuan di masa depan, karena keadilan itu wajib tegak, dan konstitusi negara, aturan negara telah memberikan sarana untuk itu, tinggal kita manfaatkan. Jangan terpancing dengan iming-iming dari luar, apalagi mau dibayar demi untuk suksesi orang lain. Itu sangat keliru, nilai kita jatuh amblas. Ya, seperti kasihan di kecamatan tetangga kita sana, ya tidak ada satupun anggota legislatif yang lolos, kosong, 2 pergudi. Kalau kecamatan Lede alhamdulillah masih ada, tapi kalau kecamatan Sabla nol, biar satu tidak ada. Ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Ya, ke depan kita harus terus mengingatkan dan bersatu, agar di pemerintahan harus, bila perlu puncak pemerintahan itu ada orangnya kita. Ingat, Pulau Taliabu ini mungkin 70 atau 80 atau 90%, saya belum cek datanya di statistik, adalah penduduk berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya dari Kepulauan Wakatobi. Kalau orang-orang Wakatobi kasihan menjadi pelayan di tanah tumpah darahnya, itu sangat miris, sangat kasihan. Kitalah pemilik Taliabu saat itu,
kita mayoritas dan kita adalah umat Islam, kita menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan itu, maka tidak boleh pemerintahan itu jatuh di tangan orang di luar dari masyarakat Wakatobi yang hari ini diambil Pulau Taliabu. Orang Wakatobi yang asli tidak tercampur dengan manapun. Orang Wakatobi yang benar-benar mengenal budaya dan adat-adat Wakatobi. Tidak boleh orang dari luar yang selama ini kita saksikan terkadang melecehkan orang-orang yang datang dari Wakatobi yang hari ini didiami Pulau Taliabu. Saya sebenarnya sangat sakit hati ketika masyarakat Wakatobi dilecehkan di Pulau Taliabu. Saya sebenarnya tidak senang itu, karena leluhur kita, darah daging kita berasal dari sana, dan itu adalah darah daging umat Islam. Tidak ada orang Wakatobi yang non Muslim. Orang Wakatobi pasti Muslim. Itu tidak bisa dibantah. Itu fakta sejarah. Wakatobi adalah bagian dari Kesultanan Buton, Kesultanan Islam yang berusia selama 5 abad sejak merhum menjadi Sultan Buton yang sebelumnya bernama Laki Laponto atau Laki Namuna, Raja Muna. Namanya Laki Laponto berganti nama menjadi merhum, dan di zamannya lah masuk seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahid, mengislamkan beliau sampai saat ini Buton bagian dari negara Islam atau Kesultanan Islam. Saat itu istilahnya kesultanan, sama dengan Kesultanan Maluku Kiraha yang berpusat di Ternate. Olehnya itu, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat Islam itu bagian dari sistem moral Islam yang didesain oleh orang-orang di Keraton Buton yang berpusat di bawah saat itu. Mereka semua punya perwakilan yang ada di 4 pulau itu, dan kultur budaya adat istiadat itu hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kita bawa, itu peninggalan leluhur kita. Kita harus jaga, kita harus junjung tinggi, hadapi barang kata. Tidak boleh dipisahkan, karena itu bagian dari moral Islam. Itu bagian dari etika kehidupan masyarakat Muslim, dan harus dijunjung tinggi, dijaga itu. Itu rumusan adat istiadat, itu rumusan akhlak yang didesain oleh orang tua-tua, oleh para sultan di zaman itu, sultan dan para pelayan kesultanan itu. Olehnya itu, pemimpin yang harus hadir di Pulau Taliabu di masa depan harus pemimpin yang paham dengan kultur budaya penduduk yang mayoritas di Pulau Taliabu. Dan semua itu tidak akan bisa terjadi bila mana masyarakat asal Wakatobi yang menghuni Pulau Taliabu saat ini terpecah belah. Makanya dalam setiap pertemuan dan perkumpulan itu harus diingatkan, jangan dilupa itu, jangan dilupa. Dan jangan kasih kesempatan orang-orang yang bermoral jahat menjadi penguasa di negeri. Itu berbahaya sekali, karena keadilan itu akan tercederai, akan tercabik-cabik dengan hadirnya manusia-manusia berwatak jahat. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akan lanjutkan dengan nasihat dan ucapan terima kasih dari yang kita muliakan dan yang kita sangat banggakan di tempat ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, itulah tadi sekedar nasihat untuk kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan bersama, kita sama saling mengingatkan, saling silaturahim. Tidak ada di antara kita yang berbeda, kita tetap satu jua. Kemudian tadi saya tersanjung dengan seorang pemimpin, dalam hal ini tadi seorang imam. Imam berjuang bukan hanya sekedar ibadah untuk dirinya sendiri, tetapi memerangi segala macam kekeliruan, kemudian memperjuangkan segala macam kebutuhan umat, dalam hal ini semua pengikutnya. Kemudian jangan kita terpancing, kalau
kalau kita berbicara tentang terpancing berarti identik, kita diandaikan sama dengan ikan, semakin bagus umpannya, semakin kita terpancing maka kita resiko. Olehnya itu jangan kita seperti itu, kita harus saling memberi, harus kita memberi, jangan kita diberikan, sehingga tidak mengandung resiko. Itu sekedar. Baik, kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Karnin yang sempat hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan untuk SMA yang sempat hadir. Beliau adalah Kepala Bidang di UPTD yang saya pernah pimpin, sehingga saya undang juga beliau hadir di sini. Beliau punya tugas adalah untuk menangani tentang pendidikan di SMA seluruh Taliabu. Yang saya cintai Ketua GPM atau yang wakili, tokoh masyarakat, simpatisan saya yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang sempat hadir, khususnya masyarakat Lede Besar yang sempat menonton acara ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, yang memberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga aktivitas kita dapat berlanjut seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Saya berdiri sini, saya merasa dihargai, merasa dihormati karena ide ini saya lahirkan untuk menjawab tentang persoalan stigma yang harus memang kita harus ubah. Karena dalam hidup ini, setiap apa yang kita melangkah, selalu ada tantangan. Tetapi tantangan itu bisa dijawab dan bisa menyeberang dia melalui kekuatan dan niat yang baik. Bapak dan saudara sekalian, malam ini saya punya niat untuk menyampaikan terima kasih dan kata maaf. Karena selama saya ada di Taliabu dan melihat tentang sejarah perjuangan bangsa di bidang politik, bahwa setelah berakhirnya di dalam perjuangan selalu ditutup dengan suatu kerenggangan persahabatan. Saya mencoba untuk menjawab itu, bahwa selama 5 bulan kepada tim saya dan seluruh simpatisan saya yang telah berjuang bersusah payah, tiap malam tidak mengenal istri dan anak, ditinggalkan rumahnya demi untuk memperjuangkan tentang saya. Dan tidak ada kata lain, saya hanya menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena memang perjuangan tidak semudah apa yang kita bayangkan, tetapi juga tidak terlalu besar harapan untuk mencapai ataupun menggapai cita-cita kita. Karena cita-cita
dan gapaian tentang harapan itu, kita harus percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau Allah belum untuk mengizinkan dan menempatkan kita, maka kita sebagai manusia biasa harus menerimanya dengan jiwa besar. Saya sangat melihat ini, bahwa tidak ada kesan yang lebih indah untuk saya sampaikan ke Bapak dan saudara sekalian maupun ibu-ibu yang ada di luar, bahwa di dalam perjalanan 5 bulan, apabila terjadi kekeliruan, salah langkah saya, baik saya maupun keluarga dan anak-anak saya di dalam perjuangan ini, layaklah untuk saya dimaafkan malam ini. Karena perjuangan harus juga berakhir. Masa lalu kita yang kita memakai suatu strategi maupun cara-cara untuk menggolkan saya, dan ternyata belum juga kita berhasil. Jadi ini bukan kata salah ataupun kalah, tetapi ini adalah keberhasilan yang barangkali masih tertunda. Bapak dan saudara sekalian dan ibu-ibu, olehnya itu apa yang telah dijelaskan yang begitu sempurna, mulai dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kalau seandainya perjuangan ini dilihat daripada sisi keikhlasan dan kemampuan, maka sebetulnya kita sudah harus menjadi apa yang telah diharapkan. Tetapi karena banyak warna pelangi, dan pelangi itu sebetulnya kalau dimengerti selalu hadir hanya di rintihan hujan. Hadirnya pelangi membuat kita menggeliat untuk lari dan berpayung kepada payung yang kusut, sehingga apa yang terjadi pada kita, maka ini adalah tertunda. Olehnya itu saya sampaikan kepada simpatisan maupun tim-tim saya, marilah kita akan satukan kembali tentang persahabatan dengan yang lain, bahwa kita harus menjadi contoh untuk menjadikan teman-teman kita tidak lagi bermusuhan. Carilah keluarga kita, carilah sahabat kita, bahwa perjuangan telah berakhir. Untuk ke depan, kenapa saya undang Ketua GPM, dan Ketua GPM juga diwakilkan oleh adik saya Oga. Apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, bahwa kita tidak akan berhenti berjuang, maka untuk membantu pemerintahan yang ada melalui kontrolan kami, saya sudah cerita dengan Ketua GPM untuk Ketua GPM dibesarkan, dan saya akan hadir dan barangkali akan menguatkan GPM untuk mengontrol kerja teman-teman yang ada di DPR. Bapak dan saudara sekalian, kita harus bersyukur dan memuliakan hati kita, bahwa selain kita ada putra-putri terbaik yang telah dipilih rakyat. Mari kita amalkan mereka, agar mereka sehat, agar mereka kuat, dan melihat secara amanah tentang apa yang telah dirasakan oleh rakyat sekarang ini. Semoga apa yang telah mereka perjuangkan semuanya terarah kepada hajatan orang banyak, sehingga masyarakat yang ada dapat diperhatikan secara maksimal. Olehnya itu, tidak usah kita terlalu menaruh ke dalam hati kita untuk kecewa, untuk kita sedih dan selalu menyalahkan orang lain. Saya mohon kepada teman-teman, perjuangan ini selesai. Tidak bisa kita salahkan bahwa ini yang salah, ini yang benar.
Tetapi yang kita hadapi adalah kebenaran semuanya. Saya bersyukur masih ada 484 manusia yang masih menginginkan kebenaran. Mudah-mudahan ini dipertahankan. Karena tidak semua di dalam hidup ini bahwa nilai rupiah itu bisa membahagiakan orang. Tetapi yang ada sebetulnya adalah ide dan gagasan yang ada pada masing-masing, terutama kita semua, bahwa bangkitkanlah, hadirkanlah cara-cara berpikir yang sehat, dan kuatkan tentang iman kita, bahwa Taliabu butuh untuk kita sama-sama berjuang. Di dalam konstitusi kita, organisasi yang dilahirkan itu semua sama, hanya berbeda-beda. Jadi selagi kita masih berdiri di atas konstitusi, maka saya kira tidak ada masalah untuk kita sama-sama berjuang. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, saya berharap mulai malam ini, besok dan seterusnya, marilah kita jalin ukhuwah Islam kita, persahabatan kita, cari keluarga kita, bahwa ini semua nilainya adalah ibadah. Jadi tidak ada lagi musuh di antara kita. Saya malam ini banyak mengundang juga teman-teman yang dari pelangi lain, tapi beliau atau bapak-bapak yang belum berkesempatan di sini. Ya, jadi acara kita ini saya juga sudah mencoba untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk malam ini kita buat acara, yaitu pertemuan silaturahim dengan masyarakat dan simpatisan saya. Untuk masalah perbedaan, memang kita hidup ini kita harus percaya bahwa satu rumah tangga saja itu masih ada perbedaan, apalagi kita menyangkut banyak orang. Ya, jadi acara ini saya buat sebetulnya saya minta pendapat di teman-teman di Bogong nanti habis pleno, karena pleno baru dibuka tadi, Pak Ustadz baru dibuka tadi Pak Oga ya. Ya, jadi untuk hasilnya, untuk sementara angka-angka kami sudah tahu bahwa saya yang naik di perahu PKB belum berhasil, dan PKB di tahun ini dia meraih 2 kursi, yaitu di dapil 1 dan di dapil 2 1. Jadi di sini di dapil 2 ada P3, ada Nasdem, ada Demokrat, ya. Dan itu semua kita harus mengamalkan mereka, bersyukur kepada yang pilih, karena memang itulah pilihan rakyat terbaik. Kita juga harus akui itu, dan semua apa yang telah nanti mereka hadir dilantik tanggal 9 September nanti, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan lahir batin untuk melihat secara utuh masyarakat Taliabu. Bapak dan saudara sekalian, barangkali hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Maafkan saya pribadi dan maafkan keluarga saya yang barangkali tidak diduga ataupun kami tidak bisa melihat satu persatu tentang tindakan kami yang membuat Bapak dan saudara sekalian kecewa. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ucapan terima kasih yang disampaikan. Semoga kita semua dengan apa yang disampaikan itu kita termotivasi untuk kita menuju rasa bersaudara. Baik, kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu
Doa. Sekali lagi dengan hormat kami silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah, ampuni kesalahan kami, maafkan kami, maafkan kedua orang tua kami dan seluruh umat Islam, mukminin dan mukminat yang telah mendahului kami. Maafkan mereka semua, bawalah mereka ke tempat-tempat yang terbaik, sebagaimana Engkau telah membawa para nabi dan rasul dan hamba-hamba yang saleh ke tempat yang terbaik di sisi. Allahumma ya Allah, mungkin dalam kehidupan ini banyak kekurangan dan kehilafan yang pernah kami lakukan, baik kepada Engkau yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ataupun kepada keluarga kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami, teman kami, kenalan kami. Mohon maafkan dan ampuni kami, kasihani kami, sayangilah kami, karena kami adalah manusia yang merupakan tempatnya khilaf dan salah. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkanlah kami kehidupan yang baik, tunjukkanlah kami kehidupan untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, yang Engkau ridhai, dan jadikanlah kami sebagai komunitas, sebagai masyarakat, sebagai kelompok yang ridha kepadamu dan Engkau ridhai kami dunia dan untuk selama. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kami adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami konsisten dengan ajaran itu. Jadikanlah kami di antara pengikut Rasulullah yang taat dalam barisan beliau, yang di suatu saat nanti akan berada di dalam barisan beliau di yaumil mahsyar. Allahumma ya Allah, Engkau telah perintahkan kepada kami untuk menegakkan keadilan. Engkau telah membangun sebuah sistem ajaran di mana kami di setiap hari Jumat berkumpul, dan di sanalah seorang berdiri dan menyampaikan tentang ayat-ayat-Mu, pentingnya penegakan keadilan, menabur kebaikan kepada semua ciptaan-Mu, dan saling berbagi kepada sesama, terutama kepada yang lemah. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk menempuh perjalanan yang sesuai dengan perintah-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang mau menegakkan keadilan sebagaimana Engkau perintahkan. Jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar dan lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang pernah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Allahumma ya Allah, amanat dalam surat Al-Fatihah itu telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa pemimpin yang layak ditaati dan dipatuhi adalah pemimpin yang memiliki kualitas an'amta alaihim dan ghairil maghdubi alaihim. Orang yang konsisten dengan ajaran para nabi, itulah yang dimaksud dengan nikmat, dan betul-betul menjauhkan diri dari tindakan yang membuat Allah maghdub, marah, dan juga dari perbuatan waladhdallin, perbuatan komunitas masyarakat, kelompok yang tersesat. Allahumma ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus bangkit dan bersatu, untuk mencari pemimpin-pemimpin yang bisa menabur kebaikan, menabur kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan, dan menciptakan kasih sayang di antara sesama di masyarakat kami, terkhusus di Kabupaten Pulau Taliab. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana warhamna jami'an, khususan limanil hadirina fi hadhihi al-haflah.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa alihi at-tahirin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan doa. Semoga kita semua diberikan segala apa yang diminta. Moga-moga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita masuk kepada acara penutup, setelah ini mungkin ada acara jabatan tangan saling kita memaafkan, baik itu di kita sebagai masyarakat dalaman yang hadir pada malam ini, kemudian kepada simpatisan. Semoga kita selalu bersama dan selalu berkeluarga, bersahabat, berteman, dan kita tidak saling bermusuhan. Untuk sementara, karena di silang sebelum kita tutup acara ini, barangkali kita menuju kepada acara istirahat dan akan kita dihibur oleh berbagai macam senandung supaya kita terhibur semua. Ya, silakan yang